Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, Kamis 7 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antara kasus pembunuhan salah seorang warga desa Nusak Dalai, Kecamatan Pantai Baru terungkap. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Gebi Hurek Making. Langkah cepat jajaran kepolisian Resort Rotendao diapresiasi dalam mengungkap motif pembunuhan dan penangkapan pelaku pembunuhan terhadap salah satu warga Nusak Dalai, Kecamatan Pantai Baru atas nama Yusuf Ledo. Polres Rotendao melalui Kasubag Humas Aibda Anam Nurcayo dihubungi RRI menuturkan pihak penyidik telah mengumpulkan sedikitnya 24 barang bukti, diantaranya sepeda motor digunakan para pelaku menuju ke lokasi pembunuhan. Motif pembunuhan dijelaskan Aibda Anam Nurcayo karena balas dendam. Para pelaku berinisial masing-masing MEE, SB, dan YE dikenakan pasal 340, pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Untuk motif sendiri itu mereka balas dendam saja dari para tersangka kepada korban. Untuk barang bukti sendiri yang dapat kita amankan itu ada jumlahnya 24. Rinciannya cukup banyak ini, termasuk salah satu kendaraan yang digunakan oleh para tersangka untuk berangkat menghabisi korban itu. Terus kemudian untuk pasal yang disangkakan ini, mereka dikenakan pasal 340 yang berbunyi barang siapa yang sengaja dengan rencana lebih dahulu. Jadi mengakibatkan hilang nyawa seseorang. Jadi pasal 340 itu pasal pembunuhan berencana, kemudian sub pasal 338 KUHP lebih sub pasal 354 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu ancaman hukumannya bisa pidana mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Untuk diketahui, Yusuf Ledo ditemukan tak bernyawa di pos jaga kebun desa Nusak Dalai, Kecamatan Pantai Baru pada tanggal 28 April 2020 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan kondisi tubuh memar, sebagian tulang rusuk kiri dan kanan patah lengan kanan, luka pada lengan kiri, luka pada bagian lutut, serta luka memar bagian dada korban. Saat berita ini diturunkan, pelaku pembunuhan meringkuk di tahanan Polres Rotendao untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. 14 orang pendeta di Klasis Teritori Rotendao mengikuti pelatihan psikososial. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, pendeta dan pelayan Gemit Klasis Teritori Rotendao mengikuti kegiatan pelatihan psikososial yang dilaksanakan Majelis Sinode Gemit bekerjasama dengan WPI dan Persatuan Gereja Indonesia yang dilaksanakan secara daring online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang dilaksanakan pada 5 dan 6 Mei 2020 selama 2 hari di Jemaat Epata Lekeoen Ba'a. Ketua Majelis Klasis Lobalayan Pendeta Tobias Manape ketika dihubungi RRI melalui telepon menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan psikososial ini agar pada saat pandemi COVID-19 para pelayan dan pendeta mendapatkan pembekalan mengenai psikososial dan dapat memberikan pendampingan kepada jemaat-jemaat di tengah pandemi COVID-19 yang menimbulkan banyak gejolak yang terjadi di tengah-tengah jemaat masing-masing agar dapat pendampingan setelah mengikuti kegiatan pelatihan psikososial yang diikuti perutusan pendeta yang ada dari 7 klasis di teritori Rotendao. Dalam rangka pelatihan psikososial menghadapi COVID-19 ini, sehingga para pendeta bisa kembali disigarkan dan atau dibekali untuk meningkatkan pastoralnya di jemaat masing-masing. Ya, karena adanya COVID ini kan menimbulkan banyak gejolak di jemaat. Jadi perlu ada pendampingan penggembalaan dari pendeta-pendeta jemaat. Dan tujuan kegiatan ini meningkatkan tugas pendampingan pastoralnya di jemaatnya masing-masing. Selain itu, Ketua Majelis Klasis Lobalayan Pendeta Tobias Manape mengharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan pembinaan yang mengikuti pelatihan psikososial akan mendapat penyegaran serta ikut diberdayakan dalam rangka meningkatkan pastoral kepada jemaat di tengah-tengah gejolak pandemi COVID-19. Harapan kita ialah agar supaya para pendeta kembali memperoleh penyegaran dan juga ikut diberdayakan dalam rangka meningkatkan pelayanan pastoral di jemaat-jemaat. Jadi di satu sisi ada penyegaran karena memang untuk peningkatan pastoral di jemaat-jemaat
puskesmas. Kegiatan pelatihan psikososial diikuti perwakilan pendeta dari setiap klasis teritori Rotendao, 2 orang, dengan total peserta 14 orang pendeta dari 7 klasis yang ada di Rotendao. Pelatihan psikososial ini dibuka langsung oleh Ketua Majelis Sinori Gemit, Pendeta Dr. Mary Kolimon secara daring virtual melalui aplikasi Zoom Meeting yang diikuti semua klasis yang ada di wilayah pelayanan Gemit. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan. Pemerintah Kota Kupang menyiapkan beras sebanyak 100 ton untuk bagikan kepada masyarakat Kota Kupang yang terdampak COVID-19. Aryan Ciruna menurunkan laporannya. Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man mengatakan, sejak tanggal 5 Mei 2020, pemerintah Kota Kupang mulai membagikan beras kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Masyarakat yang menerima bantuan berjumlah 4.111 kepala keluarga atau 17.850 jiwa, dengan masing-masing orang memperoleh 400 gram per hari selama 14 hari. Kepada RRI, Wakil Wali Kota Hermanus Man mengatakan, pembagian beras hari pertama berlangsung di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Ini kami akan membagi 100 ton beras kepada 4.111 kepala keluarga atau 17.850 jiwa. Kami akan memberi 400 gram per orang per hari selama 14 hari. Jadi satu orang sudah bisa dikali. Ya, jadi 7 kilo 7, berapa itu? 14 kali 4 5,6 kilo. Ya. Jadi kalau ada 5 orang kali 5,6 jadi sudah 28 kilo. Sementara menyangkut bantuan langsung tunai bagi masyarakat dampak COVID-19 yang disiapkan pemerintah Kota Kupang sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Masyarakat yang mendapat bantuan adalah para buruh, para tukang, para PHK, dan usaha kuliner atau warung. Siapa-siapa yang terkena dampak? Orang yang buruh, tukang yang kehilangan pekerjaan, orang yang di PHK, orang yang warungnya ditutup, itu kira-kira ada 23.000 kakak. Dan pemerintah kota dengan Dewan, kami akan memberi mereka 300.000 per bulan selama 3 bulan. Jadi kalau yang dari APBN itu 600.000, 3 bulan itu 1,8. Sementara kami dengan dana yang terbatas, uang rakyat itu hanya 900.000 per 3 bulan. Sementara masyarakat Kota Kupang yang memperoleh bantuan pusat atau dana APBN yang diusulkan pemerintah Kota Kupang berjumlah 11.000 kepala keluarga. Juru bicara Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Rotendao umumkan data terbaru penyebaran virus corona di Kabupaten Rotendao. Informasi selengkapnya dilaporkan kembali oleh rekan Gebi Hurek Making. Bertempat di lantai 1 kantor Bupati Rotendao di kawasan perkantoran Tilangga Permai, Rabu 7 Mei 2020, juru bicara gugus tugas COVID-19 Dr. Ardi, yang adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Baa Rotendao, didampingi Asisten 2 Setda Rotendao Armi Saik selaku Wakil Ketua Pelaksana 2 gugus tugas, Asisten 3 Setda Jermehanik selaku Wakil Ketua Pelaksana 3, mengumumkan data terbaru terkait penyebaran virus corona berdampak COVID-19 di daerah ini. Menurut Dr. Ardi, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan publik terhadap ancaman virus corona. Dikatakannya saat ini jumlah kasus Rapid Diagnosis Test RDT reaktif sebanyak 5 kasus, 3 kasus sebelumnya menunggu hasil tes laboratorium di Jakarta. Sementara 6 pelaku perjalanan dari Magetan, Jawa Timur, 2 diantaranya dinyatakan reaktif. Swab untuk PCR-nya akan diambil secara bertahap untuk diuji di laboratorium Rumah Sakit Umum Wisjet Yohanes Kupang. 5 kasus RDT reaktif. 2 diantaranya yang baru saja kita dapat adalah dari klaster Magetan. Swab untuk pemeriksaan PCR telah dilakukan dan akan dilakukan untuk diperiksa di Rumah Sakit Wisjet Yohanes Kupang. Yang kedua, dari 3 orang yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan di Lembaga Eijkman Jakarta, jadi kita sedang menunggu hasilnya. Tapi untuk 2 swab yang nanti akan kita kirim, hari ini kita kerjakan pengambilan swab pertama, jadi tentatifnya rencananya akan kita kirim lusa untuk diperiksa di Rumah Sakit Wisjet Yohanes Kupang. Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Rotendao hingga saat ini melakukan pengawasan dan pemulihan terhadap sedikitnya 853 warga yang diduga sebagian diawasi di rumah pada karantina mandiri, sebagian melaksanakan karantina terpusat di rusun milik Pemkab Rotendao di kawasan Ne.
Dr. Ardi mengajak masyarakat di daerah ini untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, termasuk jaga jarak pada orang dari area risiko atau zona merah tanpa kita ketahui. Semua komponen masyarakat diminta berjuang bersama mengatasi kemungkinan merebaknya wabah virus corona di daerah ini. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Wakil Wali Kota sebut coronavirus disease COVID-19 bukan dosa sehingga harus ditakuti, namun butuh komitmen dalam perubahan mentalitas. Berikut kita ikuti laporan Alfred Sengge. Pernyataan Wakil Wali Kota Kupang Dr. Herman Usman soal karakteristik COVID-19 seiring dengan adanya fenomena stigma negatif di masyarakat yang berdampak pada perubahan mentalitas masyarakat. Karenanya Wakil Wali Kota Kupang ajak masyarakat Kota Kupang untuk tidak terobsesi dengan karakter virus corona. Sebaliknya tetap komitmen dalam mendisiplinkan diri sesuai instruksi pemerintah, mengingat coronavirus adalah penyakit dan bukan dosa. Jadi gini, kalau saya bertetangga dengan orang yang COVID positif, sebetulnya tidak perlu khawatir. Itulah kesempatan kami melakukan pemeriksaan dan rapid test terhadap kontak yang memang dicurigai. Jadi kalau ada pasien yang dicurigai, jangan dimusuhi, jangan dijauhi. Karena mereka itu penyakit bukan dosa, ya bukan dosa dan bukan najis juga. Jadi tidak perlu dijauhi, tidak perlu ditakuti. Keliru kalau kita. Jadi social distancing ini kan jaga jarak, tapi bukan berarti menjauhkan sejauh-jauhnya menguji. Tidak. Itu prinsip. Dan yang kedua dapat jaminan bahwa yang bersangkut keluarga tadi itu kita akan tes ya. Kalau kita takut wajar. Nah, bagaimana kita mengatasi takut? Jaga kebersihan. Pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan, tidak perlu jalan. Maka itu tetangga punya virus, tetap ada di tetangganya, dia tidak akan jalan-jalan. Bahkan terkait fenomena dari kondisi pemahaman kritis masyarakat, Dr. Herman Usman juga menjelaskan dari aspek teknis terhadap pola penanganan pasien positif sesuai protap mulai dari proses pemularasan hingga pemakaman. Kan kita untuk penanganan mayat itu ada dua aspek. Yang pertama aspek kesehatan, yang kedua aspek agama. Kalau dua syarat itu dipenuhi, ya misalnya saudara-saudara saya muslim, misalnya, ikut tata cara penanganan mayat secara agama. Yang kedua, ikut penanganan mayat secara kesehatan, apapun agamanya. Nah, kalau dua ini dipenuhi, silahkan dikuburkan. Memang waktu penguburan itu jangan banyak-banyak orang, 10-20 orang saja. Jangan sambil jaga jarak, pakai APD itu. Karena dalam rangka kita mencegah, kita tidak ingin kita makamkan dia, kita lagi ikut kena penyakit. Sehubungan dengan polemik atas pemahaman masyarakat terhadap COVID-19, khususnya pasien positif, Wakil Wali Kota Kupang pastikan tidak akan berdampak luas jika masing-masing kita memiliki kesadaran yang cukup dalam membangun komitmen bersama untuk mendisiplinkan diri dan ketaatan melaksanakan protap COVID yang diinstruksikan pemerintah, seperti halnya menjaga jarak ataupun stay at home. Alfred Sengge, RRI Kupang. Langgar aturan, Satuan Pamong Praja Kabupaten Beru tertibkan pedagang sayur mayur membandel berjualan di sepanjang bahu jalan Pasar Atambua. Ferdi Asih menurunkan laporannya. Kenapa diizinkan untuk mau jual di trotoar dan di pinggir jalan begini? Kan tidak diizin dulu pemerintah. Saya sendiri mulai buka ini pasar, saya tidak pernah keluar, jalan saja. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Belu Rabu siang kembali menertibkan para pedagang kaki lima yang dianggap membandel masih saja kedapatan berjualan di sepanjang bahu jalan lokasi Pasar Baru Atambua. Sejumlah pedagang khusus berjualan sayur mayur yang terkena razia petugas Pol PP Belu di lokasi Pasar Baru Atambua ini bisa dibilang kerap kali melanggar aturan sehingga ditertibkan petugas. Kepala Bidang Tertib Umum Satpol PP Belu Alsino Martins kepada RRI mengatakan, para pedagang tersebut sebenarnya merupakan mereka yang terdaftar sebagai pedagang resmi menempati los-los pasar yang sudah disiapkan pemerintah, namun kerap kali juga melanggar aturan dengan menggelar barang dagangan tidak pada tempatnya. Menyangkut aturan yang sudah ada ini, kita akan rutinitas berjalan terus, karena menyangkut kesadaran. Kalau kita sama-sama sadar, kita ingatkan satu kali ya. Tapi dengan dasar ini kami akan terus menerus. Ada sanksinya juga. Ada sanksinya, ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana juga. Perda nomor 9 ini, penegakan perda ada. Menurut Kabid Tertib Pol PP Belu, sesuai ketentuan peraturan daerah Perda nomor 9 tahun 2019 sudah cukup jelas bagaimana mengatur para pedagang dilarang untuk menjajakan barang dagangan baik di atas trotoar, badan jalan maupun area jalan umum karena sering melanggar aturan pemerintah ditertibkan petugas.
Sementara Dora, salah satu pedagang yang juga membuka lapak jualan di lokasi Pasar Baru Atembua, cukup menyayangkan perilaku mereka yang masih saja berjualan di jalan. Menurut pedagang yang sudah belasan tahun menempati los Pasar Baru Atembua ini, apa yang dilakukan sebagian pedagang yang tidak taat aturan sebenarnya sudah cukup mengganggu ketertiban umum. Iya, betul. Tidak bisa, kendaraan tidak bisa lewat, mobil tidak bisa lewat ini. Sekarang petugas datang, dong kasih masuk. Sebentar petugas pergi, dong kembali lagi diistirahat lagi. Ini bikin menghambatkan perjalanan kendaraan bermotor itu kan. Kalau ada apa-apa, maunya tuh perjalanan begini ini dengan trotoar itu diangkat masuk. Karena di trotoar di depan toko itu semua ada tempat jualan di dalam. Padahal pada area lokasi Pasar Baru Atembua sudah terdapat tanda zebra cross untuk parkir kendaraan bagi mereka yang hendak berbelanja, namun kerap kali dimanfaatkan sebagai area jualan dengan memenuhi ruas jalan di sepanjang lokasi Pasar Baru Atembua. Kondisi ini seringkali menyebabkan kemacetan, arus lalu lintas tidak terhindarkan, belum lagi terlihat sembraut pasar kurang tertata, begitupun sampah menumpuk. Tim gugus tugas Kabupaten Ende sampai saat ini terus mendata dan melakukan rapid test kepada semua perjalanan klaster Goa termasuk keluarga dekat dari 5 orang yang dinyatakan hasilnya reaktif COVID-19. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan Rovinus Pula. Kelanjutannya dari yang 5 reaktif tadi, karena mereka dari datang lakukan karantina mandiri, kemudian sampai kita rapid itu kan ada jeda yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas sosial dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga kami harus mencari kontak eratnya mereka. Tim gugus tugas Kabupaten Ende sampai saat ini terus mendata dan melakukan rapid test kepada semua pelaku perjalanan klaster Goa termasuk keluarga dekat dari 5 orang yang dinyatakan hasilnya reaktif COVID-19. Pernyataan itu disampaikan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Ende Dr. Muna Fatma kepada RRI di Ende. Muna Fatma mengatakan dari jumlah peserta yang melakukan rapid test ada 5 peserta hasilnya reaktif COVID-19. Selanjutnya kepada 5 peserta tersebut langsung diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Sementara pelaku perjalanan klaster Goa yang lainnya, pemerintah Kabupaten Ende melakukan karantina terpusat di rumah jabatan Bupati Ende. Muna Fatma menjelaskan kelanjutan penanganan bagi kelima peserta yang dinyatakan reaktif COVID-19 sejak awal mereka telah melakukan karantina mandiri hingga melakukan rapid test. Ada jeda yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas sosial dengan lingkungan sekitar sehingga tim gugus tugas Kabupaten Ende terus mencari orang-orang yang sudah melakukan kontak erat dengan kelima peserta yang dinyatakan reaktif dengan melakukan tracking mulai dari keluarganya masing-masing. Kontak eratnya itu dengan melakukan tracking mulai dari yang serumah dulu. Kemarin itu kami sudah lakukan kemarin dan hari ini. Dari 5 orang itu kita dapatkan anggota keluarganya totalnya semuanya 19 orang. Dari 19 itu karena 16-nya kemarin kita rapid, 3-nya yang hari ini, yang 16 kemarin keluar hasilnya semuanya non-reaktif. Hari ini tadi sekitar jam 11 kita lakukan di Stadion Marilonga ada sekitar 3 orang. Berarti 28 plus 3 plus 2. Sudah sekitar 33 yang sudah kita lakukan rapid test plus 19 anggota keluarganya. Sampai hari ini tim gugus tugas Kabupaten Ende telah mendata anggota keluarga dari kelima yang dinyatakan reaktif. Terdapat sebanyak 19 orang. Muna Fatma mengatakan dari 19 sudah melakukan rapid test dan dinyatakan non-reaktif COVID-19. Ungkap Muna Fatma. Ditanya berapa jumlah semua pelaku perjalanan yang mengikuti kegiatan Ijtima Ulama di Goa, Sulawesi Selatan, Muna Fatma mengatakan mengenai hal itu pihaknya tidak mengetahui karena persoalan pada saat mereka berangkat juga tidak ada izin mau melakukan perjalanan ke luar wilayah. Sehingga tim gugus tugas Kabupaten Ende tidak mempunyai angka pasti. Tetapi sampai hari ini tim gugus tugas Kabupaten Ende sudah melakukan rapid test. Untuk gelombang pertama sebanyak 28 orang dari rapid test, 5 orang reaktif. Sementara untuk gelombang kedua sebanyak 6 orang pelaku perjalanan klaster Goa termasuk 19 orang keluarga dekat semuanya dinyatakan non-reaktif COVID-19. RRI Ende Rovinus Pula melaporkan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef An Naisoim minta agar pemerintah daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menerapkan kebijakan pembatasan wilayah lokal karena kebijakan itu sangat merugikan masyarakat serta perputaran ekonomi secara keseluruhan. Yang paling penting saat ini masyarakat tetap
mematuhi himbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan dari WHO. Selengkapnya dilaporkan oleh Heribertus Epu. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kalau pemerintah pusat sudah mengatakan A, ya kita harus ini A. Yang paling penting saat ini masyarakat tetap mematuhi himbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh WHO. Menurut Wakil Gubernur NTT Yosef Anaisui kepada awak media di ini mengatakan untuk kebijakan PSBB, baik PSBB penuh maupun PSBB terbatas, merupakan kewenangan pemerintahan pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menentukan apakah suatu daerah perlu ada pembatasan sosial berskala besar atau bukan. Hal itu tergantung sebaran dan banyaknya masyarakat yang sudah tertular virus corona, sehingga perlu ada pembatasan. Ia menjelaskan saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun daerah lainnya di NTT belum diberikan izin untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara penuh maupun terbatas. Namun bagi pemerintah daerah yang melakukan improvisasi kebijakan, boleh-boleh saja tapi jangan merugikan dan mematikan ekonomi masyarakat, yakni dengan menutup akses jalan dan sebagainya. Improvisasi boleh, jangan membuat pemisahan dari satu kabupaten itu memisahkan kabupaten lain. Jadi lama-lama orang mengatakan saya orang ini, kau orang itu, saya orang ini, saya orang ini. Tidak boleh. Kita sudah instruksikan kok jauh-jauh hari gubernur sudah mengatakan PSBB itu adalah wewenangnya pusat untuk menentukan itu. Kita waspada. Orang keluar masuk itu kita harus jaga benar melalui RT, melalui tetangga. Kalau orang dari luar datang, dia isolasi diri, semua kita ikut menjaga. Dia jangan keluar berkeliaran sembarangan aja. Yosef Naisui menambahkan pemerintah dan masyarakat juga diharapkan aware juga terhadap penyakit lainnya yakni stunting, DBD dan bencana kekeringan karena pandemi corona sudah ditangani secara masif oleh semua jajaran pemerintah mulai dari pusat hingga pemerintah daerah. Sementara itu Bupati Inde Dr. Andus Jafar Ahmad mengatakan kebijakan untuk menerapkan pembatasan wilayah secara terbatas hanya untuk membatasi mobilitas manusia khususnya masuk dari luar daerah untuk mencegah penyebaran coronavirus. Ia menjelaskan khusus untuk kendaraan yang mengangkut sembako serta logistik, kesehatan serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya tetap diizinkan masuk namun harus melewati pemeriksaan secara ketat sesuai standar yang ditetapkan WHO. Pemerintah selalu kali sudah tutup ini. Dari kamar selama dengan pergub kita tutup ini. Pesawat boleh kau terbang hanya bawa kargo, penumpang tidak boleh. Bandara itu buka, bandara buka, bukan bandara tutup. Ada kargo, ada alat kesehatan apa buka, tapi penumpang tidak boleh. Laut juga begitu. Roro kau boleh berangkat, tidak boleh bawa penumpang. Masih tetap 3 orang adalah proses. Semua udara, laut sangat clear. Bupati Jafar Ahmad menambahkan pengamanan diperketat di wilayah perbatasan antara Kabupaten Nagikeo maupun Kabupaten Sikang karena di wilayah Kabupaten Ending khususnya di wilayah utara Kabupaten Ending terdapat pintu masuk ilegal yang selama ini sering digunakan oleh orang luar untuk masuk ke wilayah Kabupaten Ending. RRI Ending Herepu melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.